Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ulfa Hairani Lubi selaku ketua dan rekan-rekan saya ada Wika Ramadayanti, Jasmine Aulia Putri Tapiheru, Cynthia Alia Lareswati, dan Lutfia Syahrial. Baiklah, di sini kami akan membawakan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan dokter. Next. Nah, bagaimana sikap dokter sesuai pendidikan? Menurut sesuai aplikasi sila pertama, dokter harus percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dokter harus saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Dokter harus memegang teguh sumpah dokter dan kode etik profesi dokter. Pada aplikasi sila kedua, dokter harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dokter harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dokter harus mengembangkan sikap tenggang rasa dan tanpa selera. Nah, pada aplikasi sila ketiga, dokter harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dokter harus memiliki jiwa nasionalisme, patriot tanah air, dan dokter harus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada aplikasi sila keempat, dokter memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Seorang dokter musyawarah mufakat, dan dokter harus mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan. Nah, pada aplikasi sila kelima, dokter harus bersikap adil terhadap sesama manusia, dokter harus berpenampilan sederhana dan bersahaja, serta dokter harus mengembangkan sikap kedermawanan sosial. Baiklah, di sini akan disambungkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai nilai dasar profesi dokter. Next. Dokter dan dokter gigi sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lennon mengemukakan bahwa tujuan ilmu kedokteran yaitu yang pertama Heilgenezen en Voorkomen van Ziekte, artinya dalam menyembuhkan dan mencegah penyakit, seorang dokter wajib melakukan tindakan medis yang dapat menyembuhkan pasien atau memberhentikan proses penyakit atau mencegah suatu penyakit. Selanjutnya, Het Verzaken van Leiden, artinya meringankan penderitaan seorang pasien. Dan yang terakhir, Het Begeleiden van de Patient, waaronder begrepen sterven begeleiding, artinya membimbing pasien, termasuk dalam hal membimbingnya dalam menghadapi akhir hidup. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika kedokteran. Next. Dasar etika profesi kedokteran dapat dijabarkan menjadi 6 asas etika yang bersifat universal yang juga tidak akan berubah dalam etika profesi kedokteran, yaitu asas menghormati otonomi pasien. Pasien bebas untuk mengetahui apa yang akan dilakukan dokter dan memutuskan metode mana yang terbaik untuknya, sehingga perlu diberikan informasi yang cukup. Yang kedua, asas kejujuran. Dokter harus jujur mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, dan kemungkinan konsekuensi atau risikonya. Dan yang ketiga, asas tidak merugikan. Dokter berpedoman primum non nocere, tidak melakukan tindakan yang tidak perlu dan mengutamakan tindakan yang tidak merugikan pasien, serta mengupayakan resiko fisik, resiko psikologis, maupun resiko sosial akibat tindakan tersebut seminimal mungkin. Dan yang keempat, asas manfaat. Semua tindakan yang diambil oleh dokter pada pasien harus menguntungkan pasien untuk mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidup mereka. Yang kelima, asas kerahasiaan. Dokter harus menghormati rahasia pasien meskipun pasien tersebut sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir, asas keadilan. Dokter harus tidak memihak, tidak memandang jabatan atau pangkat, tidak memandang kekayaan, dan tidak memihak dalam merawat pasien. Selanjutnya, Pancasila dalam profesi dokter.
Dalam menjalankan profesi dokter, baik secara personal maupun secara organisasi, tidak bisa melepaskan nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila memiliki kaitan dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan manusia itu sendiri sebagai wujud dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau dalam Islam dikenal dengan rahmatan lil alamin, yang artinya keadilan manusia di muka bumi harus memberi manfaat bagi orang lain. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana undang-undang yang berhubungan dengan kedokteran. Next. Yang pertama ada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yaitu menyebutkan organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk kedokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI untuk dokter gigi. Ketentuan tersebut menegaskan IDI dan PDGI lah yang merupakan satu-satunya organisasi profesi untuk dokter dan dokter gigi yang diakui pemerintah melalui undang-undang. Tujuannya untuk memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, pengenaan sanksi, serta peningkatan mutu profesi dokter dan dokter gigi dalam kerangka melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengatur tentang asas penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk menghasilkan dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis subspesialis, dan dokter gigi spesialis subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, dan berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Asas dan tujuan pada pasal 2 yang berbunyi, praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Pasal 3 yang berbunyi, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan diatur tersendiri dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mewujudkan dokter yang Pancasilais.
Untuk mewujudkan seorang dokter agar memiliki sikap yang Pancasilais, kita dapat melihat dari profesi dokter di era globalisasi, perguruan tinggi sebagai puncak dokter, dan sosok dan profil dokter Pancasilais. Yang pertama, profesi dokter di era globalisasi. Pada era globalisasi, telah banyak memberikan ruang bagi manusia, barang, dan jasa melintas batas antar negara. Peluang bagi dunia kedokteran pun, serta para dokter di Indonesia adalah bahwa adanya kesempatan bagi dokter Indonesia untuk bekerja dan berkompetisi di luar negeri, menjadi tenaga medis di berbagai pusat kesehatan dunia, dan bahkan dapat membuat klinik di luar negeri. Tetapi untuk saat ini, Indonesia membutuhkan calon-calon dokter yang siap membantu dalam negeri. Indonesia membutuhkan dokter-dokter yang mau rela berkorban demi kepentingan bangsa ini. Selanjutnya, perguruan tinggi sebagai pencetak dokter. Untuk bisa menjadi seorang dokter, maka calon dokter haruslah melakukan pendidikan di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi menempati posisi sangat strategis dalam mencetak para dokter yang berkualitas dan kompeten, khususnya menjadi dokter yang Pancasilais. Fakultas kedokteran menjadi ujung tombak dalam pembentukan kepribadian, mentalitas, pengetahuan, dan kompetensi seorang dokter. Perguruan tinggi juga harus menyediakan fakultas kedokteran untuk perguruan tinggi yang menyediakan fakultas kedokteran membutuhkan ruang kelas yang nyaman, gedungnya representatif, peralatan laboratorium yang canggih, fasilitas rumah sakit pendidikan yang bagus, dan berbagai peralatan lainnya sehingga membutuhkan biaya yang cukup mahal. Sosok dan profil dokter Pancasilais. Dokter Pancasilais adalah seorang dokter yang diharapkan oleh bangsa Indonesia yang memiliki ciri dan karakter Pancasila. Semua dokter di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mengapa harus menjadi dokter yang Pancasilais? Karena Pancasila merupakan falsafah negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi sumber rujukan pertama dan utama bagi para dokter Indonesia dalam setiap pemikiran, perilaku, dan perbuatan. Dokter yang Pancasilais merupakan dokter yang memenuhi nilai-nilai ketuhanan, yaitu seorang dokter harus mengamalkan nilai-nilai ketuhanan yang tertuang dalam Pancasila. Yang selanjutnya, nilai kemanusiaan, yaitu seorang dokter Indonesia harus mampu mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, di mana dokter Indonesia harus memegang teguh aspek kemanusiaan, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan, yang artinya dokter Indonesia harus mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Dokter Indonesia harus mempunyai wawasan kebangsaan, memiliki semangat nasionalisme, memegang teguh patriotisme, dan cinta tanah air. Yang keempat, nilai musyawarah mufakat, yang artinya seorang dokter Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai musyawarah mufakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kedokteran. Dokter Indonesia harus menyadari kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kelima, nilai keadilan, yang artinya semua dokter Indonesia harus menghayati dan menjiwai nilai-nilai keadilan yang termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai keadilan harus menjadi referensi bagi para dokter Indonesia untuk berbuat dan bertindak dalam kapasitasnya sebagai dokter Indonesia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkaitan kewarganegaraan dengan pendidikan dokter. Profesi dokter dengan nilai-nilai Pancasila itu memiliki hubungan yang erat. Pancasila memiliki nilai universal yang bisa digunakan oleh profesi kedokteran, karena Pancasila memiliki nilai transendental, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang mengarahkan manusia untuk menemukan nilai-nilai luhur kemanusiaan, yang dimana kehadiran manusia di muka bumi harus memberi manfaat bagi orang lain. Nah, nilai transendental ini akan diaplikasikan dalam moral dan etika yang harus dimiliki oleh dokter
untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan sikap yang penuh hati nurani. Pancasila harus dijadikan sebagai sebuah paradigma keilmuan yang mendasar dan utama dalam setiap proses pendidikan dokter. Apa yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan? Yaitu akan berdampak pada nilai pengabdian bagi dokter, nilai etika kedokteran, dan ketidakmauan dokter untuk mengabdi di daerah terpencil. Nah, di sini saya akan menjelaskan kaitan Pancasila dengan pendidikan dokter. Yang pertama, pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa akan melahirkan sosok dokter Pancasilais yang religius. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, akan melahirkan sosok profesi dokter yang humanis. Sila ketiga, persatuan Indonesia akan membentuk sosok dokter yang nasionalis. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan akan menciptakan sosok dokter yang demokratis. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan mewujudkan dokter yang populis, atau populis itu yaitu paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak kearifan dan keutamaan rakyat kecil. Ini referensi yang kami pakai. Sekian.